tidak membajak sawahnya. Ia juga tidak membakar jeraminya. Bahkan, penggunaan pupuk dan pestisida kimia dikurangi drastis. Yang mengejutkan, hasil panennya tetap menguntungkan. Apakah ini sekadar eksperimen atau memang masa depan pertanian Indonesia? Mari kita cari tahu. Oke, Bang Kus, tadi kan udah kita tahu ya masalah akan terjadi tadi kan pertanian subsisten, pertanian eksploitasi, krisis, dan bencana. Lalu ada bencana. Nah, sekarang ini Bang Kus kan udah aktif di bidang pertanian lingkungan dan organik ya, dan lain-lain, mungkinnya katanya sudah ke Kalimantan, ke mana lagi? Ke Sumatera, Kalimantan, Aceh, Riau, 8 provinsi. Ya, memperkenalkan penanggulangan tersebut kan, ini bagaimana nih penanggulangannya? Ya. Bagaimana konsepnya? Nah, konsep petani ubi itu adalah sebenarnya konsep hutan sebenarnya. Nah, konsep hutan. Kenapa nyebut konsep hutan? Yang sederhananya konsep hutan. Konsep hutan dulu, di mana di hutan itu tidak ada pengolahan tanah, tidak ada pemupukan, tidak ada pestisida, tapi di hutan tetap subur karena keseimbangannya berjalan terus gitu, ekosistemnya normal berjalan terus. Nah, itulah konsep hutan sebenarnya. Nah, tetapi di program PIL Jakarta ya, itu adalah namanya udara bersih Indonesia, atau di dunianya ada clean air Indonesia lah gitu, clean air, udara bersih Indonesia. Nah, disitulah makalah muncul konsep hutan yaitu tadi. Karena awal kenapa Sumatera dan Kalimantan? Karena Sumatera itu sering kemana-mana dampaknya, ke Malaysia, Singapura, ke mana-mana, Filipina segala macam. Makanya muncullah kajian-kajian metode udara bersih Indonesia, di mana cara pertaniannya, berjaya taninya adalah satu, tidak mengolah tanah, tidak membajak tanah. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Percaya atau tidak, itulah perlu latihan. Terus kalau bisa tidak menggunakan pestisida. Tidak menggunakan pestisida. Ya, pestisida kimia maksudnya, sintetis. Kimia pun kalau bisa tidak. Maksudnya pupuk kimia. Kalau bisa menghindar. Tapi mungkin dari awal ya petani belum bisa menghilangkan itu. Jadi yang kebiasaan petani di masa eksploitasi tadi sedikit dikurangi. Karena dia itu akan mengembalikan lagi ekosistem yang sebenarnya. Itu dia konsep hutan. Supaya organisme cacing banyak lagi, jangkrik banyak lagi, macam-macam organisme yang ada di laba-laba banyak lagi, capung banyak lagi, itu di alam. Kalau di sawah yang awalnya selalu membajak atau mencangkul, sekarang tanpa pembajakan pencakulan. Tapi solusinya harus ada parit. Oh, jadi ada parit. Dulu kan petani suka bikin parit hanya mungkin pinggir, tengah. Nah, sekarang parit agak diperbanyak. Bisa pokoknya semeter 20 itu ada parit, semeter 20 ada parit. Supaya air jangan sampai menggenang ke bedengan. ya. Tuh. Karena di situ ada musa, jerami misalkan. Jadi bedengan jangan sampai diinjak. Ditutup sama jerami yang tebalnya 7 sampai 10 cm. Itu ketebalannya. Bedengan parit ya. Jeraminya dibabat kan? Dibuat bedengan. Iya. Lalu dibuatkan parit. Dan tutup. Antara bedengan itu adalah 1 meter. Jadi bedengan itu 1 meter lebarnya. 1 meter. Lalu ada parit. 50 cm. Parit mah paling semata cangkul aja gitu. Berapa 30-20 cm lah. Itu aja gitu, terus gitu kan. Nah, lalu tutup dengan jerami. Oh, yang tadi tanah bedengan itu tutup dengan jerami 7 sampai 10 cm sebenarnya. Nah, itu satu bagaikan topi dalam. Jadi bukan, kalau dulu petani pikirnya jerami itu adalah untuk pupuk dulu. Nah, sekarang pikirannya bukan itu. Jerami itu adalah penutup. Maka musa, kalau bahasa di luar, musa itu udah plastik, padahal musa itu penutup gitu kan. Nah, sekarang beda lagi, jadi penutup bagaikan topi. Nah, ketika ada hujan, jadi si hujan itu tidak jatuh ke tanah karena terhalang oleh jerami musa. Kalau panas terik matahari,
matahari tidak langsung ke tanah, tertahan oleh jerami. Jadi penguapan tertahan, erosi atau aliran misalkan air pupuk di dalam bedengan karena tertahan jerami, jadi tidak kemana-mana. Nah sekarang ketika ada pupuk di bedengan, lalu ada gurun hujan, pasti kemana-mana pupuknya. Jadi yang mendapatkan manfaat di tempat lain karena masuk ke aliran. Jadi alasannya pakai jerami itu satu untuk menutup agar air hujan tidak jatuh langsung ke tanah. Nah, terus juga Kalau ada sinar matahari, matahari tidak terjadi penguapan. Nah itu, maka tanah pun terjadi kelembaban. Nah itu di hutan gitu, sama itu dengan di hutan. Tetap. Nah, ketiganya, karena yang ditutup dengan jerami itu, peluang gulma tidak akan tumbuh. Nah, jadi Gulma sehingga tidak usah jadi penyiangan karena tertutup sama jerami tadi sama musa. Nah, itu manfaatnya. Lama-lama musa itu setiap musim kan bersatu dengan tanah. Jadilah unsur hara di depan organik atau di dalam tanah. Terus-terusan maka akan jadi kesuburan, maka muncul lagi organisme yang ada jadi pengurai segala macam berguna di tanah. Nah, sekarang kan sudah susah, tutut belut sudah susah. Nah nanti kalau sudah ubi muncul di mana-mana, maka akan kesuburan di tanah akan terjadi lagi. Tutut itulah mungkin praktik itu di sawah. Di darat pun sama sebenarnya, tidak usah ada pengolahan dibolak-balik. Kenapa? Tadi cacing di dalam tanah akan dikembalikan ke atas, misalkan organisme di dalam tanah kembalikan ke jemur, mati, telur pun mati. Lalu pengurai yang di atas tanah, organisme yang di tanah, pengurai dikembalikan ke bawah dari balik ke mati, sehingga lama-lama berkurang. Itu permasalahan. Jadi tahapannya itu tanah kan tidak diolah, tidak dicangkul, tidak dicangkul, tidak dibajak. Tapi jeraminya dibabat, dibuat bedengan. Nah setelah itu tutup lagi jerami. Nah ketika itu jerami tanamnya bagaimana? Nah tanamnya kan disuai lah, namanya disuai. Tanam sedikit kan disuai, tanam. Itu mah kan benihnya masih benih biasa. Tapi kalau benih tabela itu bisa langsung tanam duluan sebenarnya. Kalau tabela, tetapi kan sekarang masih antara teknologinya masih bisa juga semai diolah, atau kalau sudah kan pakai tugal, yang lebih cepat pakai tugal, benih biasa, benih biasa juga pakai tugal dulu tanam. Ya nanamnya harus dari parit, jangan diinjak sama bedengan. Kenapa harus ada parit? Nah, parit itu untuk pemeliharaan, untuk jalan. Dilarang menginjak bedengan. Nah, makanya kenapa harus 120? Karena harus terjangkau dari kanan dan kiri. Ke tengah itu terjangkau kalau tanam. Memelihara pun sama. Tapi kalau terlalu lebar kan tidak terjangkau tanam ke tengah. Pasti diinjak, itu masalahnya. Jadi tanam setelah dikasih jerami, jaraknya sama. Jaraknya sama, 100, misalkan kalau ada 25, itu 20 ke mana petani gitu. Nah, itulah. Terus masalah pengairan. Nah, pengairan itu kan harus ada di parit. Jangan sampai menggenang ke jerami sebenarnya. Sampai kerendam jerami itu. Jadi tanahnya aja yang kerendam. Tanahnya aja, sehingga terjadi kelembaban. Nah, kalau bayangkan kalau airnya sampai ke jerami, itu jerami kan terangkat. Apalagi tanamannya masih kecil. Begitu keangkat, jatuh lagi ke tanaman. Oh iya. Nah, maka kenapa harus perlu parit? Nah, itu parit untuk mengatur air itu, jangan sampai. Paritnya berapa dalamnya? Dalamnya cuma paling 20 cm lah, 10 cm, 20 cm. Yang penting ada parit, tergantung air lah. Tergantung banyak air di situ gitu. Kalau airnya minim gitu kan, bisa paritnya bisa cukup, yang tidak akan terjadi banjir penting. Tapi kalau airnya banyak, ya mungkin bisa terjadi banjir, maka di dalam gitu. Kayak di Brebes lah kan dalam gitu. Nah, jadi cair itu hanya sampai di permukaan tanah yang tutup jerami itu. Atau di bawah sedikit permukaan tanah. Jadi kan yang penting lembab kan untuk kesuburan. Karena padi pun kan bukan tanaman air sebenarnya. Padi itu butuh air kan. Nah, sehingga kering pun tidak masalah, yang penting lembab. Nah, itu paling hebat. Di pematang pun kira-kira ada tanaman padi yang jatuh pasti bagus. Di pematang tersubur kan kelihatan. Padahal tidak dikasih pupuk segala macam. Nah, terus sekarang kan udah penanaman. Tadi pengairan. Terus sekarang pemupukan nih, bagaimana Nah, pemupukan itu sebenarnya harus dari awal. Kalau organik
Jadi sebelum tatuk jerami itu tadi lupa ya, Ya. harusnya pupuk dulu nih. Nah, kalau mau kita sebar dulu pupuk gitu ya. Sehingga tadi yang kalau dikatakan para penyuluh maaf, itu disangka pupuk dasar itu yang pertama. Pupuk organik. Pupuk organik dasar, dan itu akan dimakan setelah nanti di fase-fase ketika dibutuhkan gitu kan. Fase awal fase vegetatif awalnya masih tanam sekitar itu aja. Nah, nanti untuk persiapan aja. Nah, nanti kalau memang dibutuhkan lagi, misalkan umur mendekati ke primordia, mendekati 45 hari, bisa dicor aja kalau mau. Sama pupuk Sama organik. pupuk organik dicampur Cair. dimasukkan atau disemprotkan bisa misalkan pupuk. Tapi semprotnya ada yang namanya pupuk daun cangkang telur, bisa disemprotkan untuk bisa dimakan oleh tanaman, diproses sama daun gitu kan. Jadi bukan tabur begitu saja. Karena Pupuk kimianya bagaimana? Apa masuknya? masuk kimia itu kalau memang awal-awal petani masih menggunakan kimia. Tapi lama kelamaan kalau petani sudah tahu kan tanpa kimia sudah bagus, pasti akan menghilangkan kimianya. Satu harus beli mahal, mendingan tidak gitu kan. Paling kotoran hewan, yang penting itu kotoran hewan, rondoma, kambing segala macam, atau kotoran ayam, itu yang paling penting. Iya, itu yang paling, sehingga organisme yang ada di dalam tanah itu jalan lagi. Kalau dengan kimia apa yang dimakan oleh organisme gitu nggak ada gitu. Padahal itu juga harus diproses. Oke, berarti itu secara sepintas ya. Jadi pertama yang disebut tidak diolah itu hanya tidak dicampur. Tidak dicampur Tapi jerami tetap dibabat. Nah, Itu babatnya sampai ke sampai habis itu habis Mbak. rata tanah. Rata Nah, terus dibuatkan kemalir, karet lalu jeraminya dibuat dosa, tanamnya di antara biasa lah jerami anak tanam sama. ada. Jadi si lubang-lubang itu sekitar jerami tanaman aja ada yang lubang itu. Terus ada pengaturan air kan. Pengaturan air. Harus nyata ke tanah atau bisa sedikit di bawah tanah. Ya, Nah sekarang itu hasil. Iya. Bagus kan udah namanya udah mencoba kan. ya. Ada yang membuat kajian di Kalimantan, Sumatera. Itu kalau dibandingkan dengan yang biasa ya udah sebutlah konvensional ya. Ya ketahanan pangan sekarang ada pupuk atau segala macam. Itu bagaimana hasilnya? Nah, kalau dibandingkan ini adalah ada metode MTOT atau UBI lah gitu ya. Ya. Ini konvensional. Selalu bergandengan membuat kita percobaan supaya bisa melihat bagaimana perbedaannya sebenarnya. Ubinan, nah lalu diubin dengan ubinan ada sistem pemerintah 2,5 meter, bisa 1 meter, tapi ada beberapa. Nah, saya mendapatkan dari Aceh sampai ke Kalimantan hasil ubin itu bisa menunjukkan hasil yang signifikan sebenarnya. Yang misalkan rata-rata 6 kilo misalkan ya, atau 4 kilo, 5 kilo, malah itu bahkan yang metode ubin itu lebih tinggi. Saya di Aceh Selatan di Payalaba namanya. Ubinan berapa? Ubinan itu sampai 8 kilo bahkan. Per hektarnya ya 8 berapa? 8 kali 16. Berarti 8 kali 10, 8 kali 6, 12 tonan. 12 ton. Wow, udah luar biasa. Iya, itu yang udah beberapa kali, yang tidak ada yang 4 kali 5 kali. Nah, yang pertama paling hampir rata antara konvensional dengan biasa. Yang biasa kan rata-rata 6 sampai 7. 7 ton, 8 ton lah hebat. Ini juga awalnya bisa mencapai 6 sampai 8 ton. Nah, kalau yang petani awal, nah, biasanya mungkin masih karena masih belum pas, misalkan jaraminya, musanya, cara mengatur airnya, pemupukannya, itu biasanya paling mungkin rata-rata atau di bawah kadang-kadang, tapi tidak terlalu jauh, Sama lah. hampir sama. Tapi apa yang jadi beda? Biaya. Biaya pengolahan berkurang. Nah, itu yang segi yang sangat perbedaannya, karena tidak, pengolahan tanah kan mahal dengan bajak itu. Cangkul itu bajak mahal, itu traktor itu mahal. Lalu menyiang, mahal kan penyiangan itu. Ini kan satu kali tanpa olah tanah, Tanpa olah tanah. kedua kali juga tanpa olah Tanpa tanah, olah tanah masih itu juga. dan 3 kalinya juga Nah, sama. jadi lebih irit kan. Maka muncullah SPM di Padang. Pak Joni, yang saya katakan ada Pak Joni lah, teman kita, guru kita Pak Joni yang dulu di Dinas Pertanian. Jadi kan paritnya nggak usah bikin baru lagi, Nggak usah tinggal perbaiki aja. perbaiki. Nah, itu yang disebut, maka muncullah namanya Pak Joni, mungkin nanti di Padang disebut SPM sawah pokok murah. Jadi karena apa? Ya murah di situ.
Kalau bagus bilangnya apa? MTOT, Musa tanpa olah tanah. Oh, Teknologinya kita mah MTOT, Musa tanpa olah tanah. Jadi pakai Musa tanpa olah tanah. cenderung diharapkan ke organik. Organik gitu. Itulah mungkin beda. Nah, kalau Pak Joni karena mungkin maaf saja Pak Joni nanti katakan kenapa jadi SPM, karena pikirannya petani itu kalau berbicara murah itu tertarik. Murahnya di mana? Nah, kalau kita dulu adalah teknologinya MTOT, Musa, ada Musa tapi tanpa diolah. Nah, dulu juga pernah ada TOT tanpa olah tanah tapi tanpa Musa. Tapi ini bagus gini. Apakah ini tidak ada kecenderungan nanti produksi menurun atau menaik? Nah, justru ini yang saya kemarin beberapa kali datang ke tempat itu, sampai saya ngajak dengan dengan para penyuluh segala macam, suruh Pak penyuluh mengamati rumputnya, mengamati tanahnya, mengamati malainya. Nah, sudah 5 kali bahkan naik terus. Oh, jadi produksi naik terus. Naik terus gitu. Nah, coba bayangkan kalau dengan yang bekerjanya adalah organisme atau organik, berarti yang di tanaman itu memakan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Pada fase ini, fase anakan saya butuh ini yang paling banyak. Pasti dia mengambilnya itu yang diambil. Ketika fase primordia apa yang diambil, fase berbunga apa yang diambil, fase bulir yang diambil apa, sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kalau kita 45 hari pupuk kimia, 15 hari kasih NPK, 30 hari kasih, padahal belum tentu butuh. Kadang-kadang waktunya juga tergantung duit. Nah, itu yang jadi. Nah, ketika organik kan sudah disimpan, nih ambil sesuai dengan kebutuhan dia, gitu kan. Itu yang makanya kita benar-benar di pertanian terus masih banyak yang harus dikaji lagi sebenarnya. Oke, Pak Kos, ini udah begitu banyak yang sekilas tapi sudah terbaca. Mudah-mudahan sahabat bincang tani nanti bisa mencerna ya. Jadi pada prinsipnya untuk menghadapi masa krisis ya, Masa bencana, dan bencana, kita upayakan keluarga dan ramah lingkungan. Tapi dengan sekarang ada teknologi yang dari MTOT. MTOT. MTOT itu ternyata efisien dalam pengolahannya, atau lebih biaya lebih murah. Terus kualitas tanah makin bagus, produksi makin tinggi. Tenaga kerja juga hemat. Nah, mudah-mudahan ini kan menjadi solusi ya. Ya. Nah, mungkin pesan terakhir dari Pak Gus bagaimana? Harapan? Nah, harapannya jadi para petani untuk menghadapi ke depan dari mulai krisis ke bencana itu, supaya petani sudah mulai menghindari kimia. Maaf saja nih, kimia, pestisida dihindari. Karena apa? Permasalahan dari awal itu adalah dengan kimia dan pestisida plus pengolahan yang intensif itu akan merubah struktur tanah, merubah ekosistem yang tadinya subur, unsur hara banyak sekarang menjadi kurus. Nah, makanya ke depan petani usahakan sekarang mulailah belajar misalkan cara membuat pupuk organik gitu kan. Pestisida juga nabati atau agensi hayati agar aquaculture gitu kan. Jadi betul-betul mendekati ke arah ramah lingkungan. Pak Gus, gini lah, karena kalau kita bahas kan terlalu panjang ya. Ya, Mungkin nggak bakal selesai, mungkin konsultasi lainnya. Nah, nanti kalau ada petani atau lembaga yang ingin berkonsultasi atau berlatih, itu Pak Gus siap untuk siap. Bahkan minggu besok pun ada yang dari Indramayu ingin ke rumah konsultasi untuk katanya di Anjatan punya lahan ingin menerapkan konsep ini. Terus kemarin dekat Sukabumi, Pak Junaidi, Ciranjang dan Bandung Barat sudah mulai banyak. Atau ingin melihat lokasi ya, Melihat lokasi atau berbincang-bincang dengan petani pelaku gitu bisa ya? Ya, bisa, sangat bisa. Jadi nanti bahkan saya karena ingin membantu keterpanggilan ya dalam ramah lingkungan, bisa dengan media juga bisa gitu, ngobrol-ngobrol di media, di HP, di WA atau di musik, silakan saja. Nah, tapi kalau ke lembaga harapannya yang misalkan ke dinas ada pelatihan lah itu supaya betul-betul jadi si metode itu betul-betul jelas. Sahabat bincang tani, mungkin kita untuk season hari ini saat ini ya cukup sekian dulu, dan kita cukup penasaran sebetulnya ingin lihat bagaimana penanaman MTOT dalam rangka program UBI ya,
udara bersih Indonesia. Indonesia. Nah ini mudah-mudahan di Jawa Barat nanti ada petani atau suatu lembaga yang ingin mencoba mendukung mengembangkan ini, dan harapannya ini bisa dikembangkan ke Jawa Barat. Iya. Terima kasih Pak Kus atas informasinya. Kembali terima kasih juga kepada sahabat tani, pemerhati ramah lingkungan terutama nih gitu ya. Ya ada ubi, ada petani PHT, petani organik. Dan mungkin lain nanti kita bahas lagi lebih dari misalnya mungkin dari organik, dari penggunaan mulsa dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.